Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya atas nama Nopdana Uluwandu, NIM 230300101, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kopang. Pada video kali ini, saya akan membahas 4 tokoh utama dalam teori sosiologi klasik. Tujuan saya dalam membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori sosiologi klasik. Baik, kita langsung saja ke video berikutnya. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte, nama lengkapnya Isidore Marie Auguste François Xavier Comte. Ia lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari 1798 dan kemudian ia meninggal pada tanggal 5 September 1857 di umur yang ke-59 tahun. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan akademisi saat ini, yaitu mengaplikasikan metode ilmiah dan ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama kali yang menciptakan istilah sosiologi sehingga ia dijulukan sebagai bapak sosiologi dunia. Ayah Comte bernama Louis Comte, seorang pejabat pajak, dan ibunya bernama Rosalie Boyer, seorang yang taat pada agama. Kemudian Comte menikahi seorang wanita bernama Carolina Messine. Comte dikenal sangat arogan, kejam, dan mudah marah, sehingga pada tahun 1826 ia dibawa ke rumah sakit jiwa, tetapi ia kabur sebelum sembuh. Kemudian setelah kondisinya distabilkan oleh Messine, dia mengerjakan kembali apa yang dulunya direncanakan. Namun sayangnya ia bercerai dengan Messine pada tahun 1842. Perceraian mereka tidak diketahui. Saat di antara pekerjaan kembali rencananya sampai pada perceraian, ia mempublikasikan bukunya yang berjudul Le Cours de Philosophie Positive. Adapun konsep penting yang dikemukakan oleh Auguste Comte yaitu positivisme. Positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia yang berdasarkan sains. Menurut Comte, sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana, universal, yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan tingkatan ini dapat dikembangkan sehingga masing-masing sains akan tergantung pada tahap sebelumnya. Menganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam, karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan, demikian juga alam. Auguste Comte dipengaruhi oleh Francisco Bacon, Jean-Baptiste David Hume, Marquis de Conrad, Jean-Jacques Rousseau, Henri de Saint-Simon, Marie-Françoise Schaeffer, Gustave Louis-Tré, Karl Marx, John Stuart William, Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan Charles Maurras dan Alfred Eisenman. Kemudian ia mempengaruhi Emile Louis-Tré, Karl Marx, John Stuart William, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Charles Maurras, Alfred Eisenman, dan Harrison dan Henri Teneu. Kemudian Auguste Comte melanjutkan pendidikannya di École Montesquieu di Paris. École Montesquieu saat itu terkenal dengan kesetiaan kepada idealis republikanisme. Pada tahun 1816, politeknik tersebut ditutup karena untuk reorganisme. Comte pun meninggalkan École dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Tak lama kemudian ia melihat sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang ia anut dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa, sehingga ia terpaksa meninggalkan Paris. Kemudian pada bulan Agustus 1817 dia menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon, yang kemudian membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelektual. Dan pada tahun 1824 Comte meninggalkan Saint-Simon karena lagi-lagi ia merasa ketidakcocokan
dalam hubungannya. Saat itu Comte mengetahui apa yang ia harus lakukan selanjutnya, meneliti tentang filosofis positivisme. Rencana ini kemudian dipublikasikan dengan nama Plan de Travaux Scepticus and Progress. Ia disosiasi dalam bahasa Indonesianya rencana studi ilmiah untuk pengaturan kembali masyarakat, tetapi gagal karena mendapatkan posisi akademis sehingga menghambat penelitiannya. Tokoh yang kedua, Max Weber. Nama lengkapnya Max William Weber. Max William Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864 dan kemudian ia meninggal di München, Jerman pada tanggal 14 Juni 1920 di umur ke-56 tahun. Max Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utama Max Weber yang berhubungan dengan rasionalisme dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Meskipun sering ia menulis di bidang ekonomi, tapi karyanya yang paling populer esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama, Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi kebangsaan yang berbeda antar budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya terkenal lain Politik Evocation, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah pemikiran monopoli dan penggunaan kekuatan fisik secara sah. Sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik Barat modern. Masa kecil Max Weber dan pendidikan awal. Max Weber lahir pada 5 Mei 1915 dari pasangan Heinrich dan Henriette Pressburg di tahun 1788 hingga pada tahun 1863. Ia lahir di Bruckhaus, sebuah kota yang itu bagian dari provinsi Rhine-Hillir, kerajaan Prusia yang berdarah Yahudi. Kakek pihak ibunya adalah seorang rabi Belanda, sementara garis ayah meliputi para rabi Trier sejak tahun 1723. Sebuah peran yang diambil oleh kakeknya Meyer Helvey Marx, ayahnya yang pada masih kecil disebut sebagai Herschel, adalah seorang pertama dalam keluarganya yang meraih pendidikan menengah dan yang menjadi pengacara dan hidup relatif makmur dalam lingkungan kelas menengah, dengan keluarga yang memiliki sejumlah kebun anggur Moselle sebelum kelahiran putranya dan setelah pencabutan emansipasi Yahudi di Rhineland. Hershey berpindah agama dari Yudaisme untuk bergabung dengan agama negara Gereja Injil Prusia, mengganti nama dengan Mark adalah puput berpindah agama dari Yudaisme bergabung dengan agama negara Gereja Injil. Kemudian ia mengganti nama dari Hensel yang berasal dari bahasa Yidi menjadi Henry yang berasal dari bahasa Jerman. Marx adalah sepupu ketiga yang sempat dihapuskan dari penyair romansa Jerman Heinrich Heine, yang juga lahir dalam keluarga Yahudi Jerman Rene yang kemudian menjadi koresponden giat pada kehidupan berikutnya. Pada Oktober 1835 di usia 17, Marx masuk di Universitas Bonn untuk belajar filsafat dan sastra. Namun, ayahnya mendorong bidang hukum sebagai bidang yang lebih terapkan karena kondisi yang disebut sebagai dada sesak. Marx dikeluarkan dari tugas militer saat ia berusia 18 tahun. Saat di Universitas Bonn, Marx bergabung dengan POTES, sebuah kelompok yang terdiri dari para radikal politik yang dipantau oleh kepolisian. Marx juga bergabung dengan perhimpunan minum-minum Trier Travel Club, di mana ia menjabat sebagai wakil presiden klub. Selain itu, Marx terlibat dalam persengketaan tertentu, beberapa di antaranya bersifat serius. Pada Agustus 1836, ia mengambil bagian dalam duel dengan anggota Prussian Korps dari universitas tersebut. Meskipun ia mendapatkan nilai bagus pada tahun pertama, nilainya kemudian menurun membuat ayahnya terpaksa memindahkan ke Universitas Berlin yang lebih serius dan akademik. Adapun konsep-konsep karya Max Weber. Yang pertama, etika Protestan dan semangat kapitalisme. Dalam etika Protestan dan semangat kapitalisme, Max Weber mengajukan tesis bahwa
Etika dan gagasan-gagasan Puritan telah mempengaruhi perkembangan kapitalisme. Namun, di evolusi keagamaan biasanya disertai dengan penolakan terhadap urusan-urusan duniawi termasuk pengajaran akan harta kekayaan. Mengapa hal ini tidak terjadi dengan Protestantisme? Weber membahas apa yang kelihatan sebagai paradoks di dalam bukunya. Ia mendefinisikan semangat kapitalisme sebagai gagasan dan kebiasaan yang menunjang pengajaran keuntungan ekonomi secara rasional. Weber menunjukkan bahwa semangat seperti itu tidaklah terbatas pada budaya barat bila hal itu dipandang sebagai sikap individual, namun bahwa upaya individual yang heroik, demikian ia menyebutnya, tidak dapat dengan sendirinya membentuk suatu tatanan ekonomi yang baru atau kapitalisme. Kecenderungan yang paling umum adalah keserakahan akan keuntungan dengan upaya yang minimal dan gagasan bahwa kerja adalah suatu kutukan dan beban yang harus dihindari, khususnya ketika hasilnya melebihi dari kebutuhan untuk kehidupan yang sederhana. Seperti yang ditulis Max Weber dalam esainya, agar suatu gaya hidup yang teradaptasi dengan sifat-sifat khususnya dari kapitalisme dapat mendominasi gaya hidup yang lainnya, ia harus muncul dari suatu tempat tertentu dan bukan dalam pribadi-pribadi yang terpisah saja, melainkan sebagai salah satu gaya hidup yang umum dari keseluruhan kelompok manusia. Tokoh yang ketiga, Karl Marx. Nama panjang Karl Heinrich Marx. Lahir pada tanggal 5 Mei 1888 dan meninggal pada 14 Maret 1983 pada umur 60 tahun. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonomis, sejarawan, dan pembuat teori politik, sosiologi, jurnalis, dan sosial revolusioner asal Jerman. Karl Marx lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah. Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian karena dipublikasikan politiknya. Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman Friedrich Engels yang menerbitkan tulisan-tulisannya, melakukan riset di ruang baca British Museum. Karyanya terkenal adalah pamflet tahun 1848 di Manifesto Komunis dan karya 3 volume Das Kapital. Pemikiran politik dan filsafat memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi, politik, dan pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif dan pengucapan dan aliran teori sosial. Teori-teori Marx tentang masyarakat, ekonomi, dan politik yang secara kolektif dimengerti sebagai Marxisme menyatakan bahwa umat manusia berkembang melalui perjuangan kelas. Dalam kapitalisme, manifest itu sendiri berada dalam konflik antara kelas pemerintah, dikenal sebagai bourgeois, yang mengendalikan alat produksi, kelas buruh atau dikenal sebagai proletariat, yang dapat diperalat dengan menjual tenaga buruh kerja sebagai balasan untuk upah, yang memajukan kesepakatan kritikal dikenal sebagai materialisme sejarah. Marx juga memprediksi bahwa seperti sistem sosial ekonomis sebelumnya, kapitalisme memproduksi ketegangan internal yang akan berjuang pada penghancuran diri dan digantikan oleh sistem baru sosialisme. Bagi Marx, antagonisme kelas di bawah kapitalisme yang merupakan bagian dari ketidakstabilan dan alam kecenderungan krisis kemudian akan membuat kelas. Marx dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia dan karyanya dipuji sekaligus dikritik. Karyanya dalam ekonomi menjadi dasar bagi sebagian besar pemahaman tenaga kerja pada saat itu dan hubungannya dengan modal dan kemudian pemikiran ekonomi. Beberapa intelektual, serikat buruh, seniman, dan partai politik di seluruh dunia dipengaruhi oleh Marx, dengan beberapa pihak memodifikasi atau mengadaptasi gagasan-gagasan. Marx biasanya disebut sebagai salah satu arsitek utama dari ilmu sosial modern. Manifesto Komunis atau dalam bahasa Jerman itu disebut dengan Manifesto Partai Komunis adalah manifesto yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, dua guru besar sosiologi dan memimpin pergerakan kaum buruh. Pada awal manifesto itu dituju untuk Liga Komunis dan diterbitkan pada
dan diterbitkan pertama kali pada tanggal 21 Februari 1848 di London, Inggris. Manifesto ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1924 oleh Pratondo dan kemudian oleh seorang yang memaknai nama Pena Zain pada masa pendudukan Jepang. Manifesto komunis telah diterjemahkan oleh beberapa pemuda yang bekerja dengan gerakan bawah tanah dan terjemahannya disiarkan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi setelah diteliti ternyata masih ditemukan banyak kesalahan dalam terjemahan yang telah ada sehingga membuat terjemahan manifesto terus direvisi dan diterjemahkan ulang pada tahun 1948. 100 tahun sejak manifesto itu pertama kali diterbitkan. Tokoh yang keempat, Émile Durkheim. Nama lengkapnya David Émile Durkheim. David Émile Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1858. Kemudian ia meninggal pada tanggal 15 November 1917 pada umur 59 tahun. David Émile Durkheim dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895. Kemudian ia menerbitkan salah satu jurnal pertamanya yang diabdikan kepada ilmu sosial dengan judul Liane Sociologique pada tahun 1896. Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis, yang terkenal di Lorraine. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang Prancis yang saleh. Ayah dan kakeknya adalah rabi. Hidup Durkheim sendiri sama sekali sekuler. Malah kebanyakan dari karyanya yang dimasukkan untuk pembuktian bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial dan bukan ilahi. Namun, latar belakang Yahudinya membentuk sosiologinya. Banyak mahasiswa dan rekan kerjanya adalah sesama Yahudi dan sering kali masih berhubungan darah dengan Émile Durkheim. Pada tahun 1890-an adalah masa kreatif Durkheim. Pada tahun 1833, Émile Durkheim menerbitkan konsep pembagian kerja dalam masyarakat. Pernyataan dasarnya tentang hakikat masyarakat manusia dan perkembangannya. Pada tahun 1900, ia menerbitkan aturan-aturan metode sosiologis, sebuah manifesto yang menyatakan apakah sosiologi itu dan bagaimana ia harus dilakukan. Ia pun mendirikan jurusan sosiologi pertama kali di Eropa di Universitas Bordeaux pada tahun 1896. Ia menerbitkan jurnal bernama L'Année Sociologique untuk menerbitkan dan mempublikasikan tulisan-tulisan dari kelompok yang kian bertambah dari mahasiswa dan rekan. Ini adalah sebutan yang digunakan untuk kelompok mahasiswa yang mengembangkan program sosiologinya, dan akhirnya pada tahun 1897, Émile Durkheim menerbitkan konsep yang ketiga, itu bunuh diri, sebuah studi kasus yang memberikan contoh tentang bagaimana membentuk sebuah monograf sosiologi. Dalam buku Émile Durkheim, dalam konsep pembagian kerja dalam masyarakat, Durkheim meneliti bagaimana tatanan sosial dipertahankan dalam berbagai bentuk masyarakat. Ia memusatkan perhatian pada pembagian kerja dan meneliti bagaimana hal itu berbeda dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Para penulis sebelumnya, dia seperti Herbert Spencer dan Ferdinand Theonimis, berpendapat bahwa masyarakat berevolusi mirip dengan organisme hidup bergerak dari sebuah keadaan yang sederhana kepada yang lebih kompleks yang mirip dengan cara kerja mesin-mesin yang rumit. Durkheim kembalikan rumusan ini sambil menambahkan teorinya kepada kumpulan teori yang terus berkembang mengenai kemajuan sosial tradisional dan mekanis yang persatukan oleh kenyataan bahwa setiap orang lebih kurang sama dan karenanya mempunyai banyak kesamaan di antara sesama. Dalam masyarakat tradisional Durkheim, kesadaran kolektif sepenuhnya mencakup kesadaran individual, norma-norma sosial kuat dan perilaku sosial diatur dengan rapi. Durkheim belakangan ini mengembangkan konsep tentang enomi atau
disebut dengan bunuh diri yang diterbitkan pada tahun 1897. Dalam bukunya ia meneliti berbagai tingkat bunuh diri di antara orang-orang Protestan dan Katolik dan menjelaskan bahwa kontrol sosial yang lebih tinggi di antara orang-orang Katolik menghasilkan tingkat bunuh diri dari yang lebih rendah. Menurut Durkheim, orang-orang mempunyai suatu tingkatan keterikatan tertentu terhadap kelompok-kelompok mereka yang disebutnya integrasi sosial. Tingkatnya integrasi sosial yang secara abnormal tinggi atau rendah dapat menghasilkan bertambahnya tingkat bunuh diri. Tingkat yang rendah menghasilkan hal ini karena rendahnya integrasi sosial yang menghasilkan masyarakat yang tidak terorganisasi, menyebabkan orang melakukan bunuh diri sebagai upaya terakhir. Sementara tingkat yang tinggi menyebabkan orang bunuh diri agar mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat. Menurut Durkheim, masyarakat Katolik mempunyai tingkatan integrasi yang normal, sementara masyarakat Protestan mempunyai tingkat yang rendah. Karya ini telah mempengaruhi para pengajar teori kontrol dan sering disebut sebagai studi sosiologi klasik. Kemudian Emile Durkheim terinspirasi oleh Kant, René Descartes, Plato, Herbert Spencer, Aristoteles, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Auguste Comte, William James, John Dewey, Futsal de Coles, dan John Stuart William. Kemudian ia menginspirasi Marcel, Claudia Levi-Strauss, Talcott Parsons, Maurice Herbes, Lucien Lefebvre, Bronislaw Helsinki, Fernand Braudel, Pierre Bourdieu, Charles Taylor, Henry Bergson, Emmanuel Leviana, Stephen Lucas, Alfred Radifka, Brown, Evan Spitzer, Mary Douglas, Paul Faustman, Robert Bella, Sia Gopal, David Bloor, Randall Coase, dan Jonathan Haidt. Kemudian sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.